Betul. Gitu. Kalau aku lebih milih biarkanlah dia setelah down tuh dia mulai reversal, terus dia nanti pasti akan retrace kan, dia ngetes kan, ngetes lagi. Nah aku lebih fokus di situ, Mas. Yeah. Aku fokus di situ. Kenapa? Karena aku tahu cara ngukurnya gitu loh. Nah ini kan sebenarnya poin yang teman-teman harus temukan dalam perjalanan trading teman-teman gitu. Poinnya kan ini tuh sebenarnya, mau pakai cara apa? Silahkan. Betul. Banyak jalan menuju cuan kan ya Bu ya, tinggal gimana caranya. Iya sama lah kayak misalnya dengan profil kita. Iya, GBK berapa pintu masuknya? Ayo, aku nanya. Banyak kan? Jalannya banyak, pintu masuknya banyak. Persoalannya, kita tahu nggak pintu masuk ini itu ngarahnya kemana? Kemana? Ya, kalau kita nggak tahu, kita asal masuk, cilaka kan? Gitu, cilaka. Jadi intinya itu ya tugas kita itu nemuin kita nyaman pakai strategi apa, caranya gimana, terus fenomena yang terjadi di yang kita fokusin itu apa, itu sebenarnya gitu. Yes. Kalau mau di uptrend tinggal pilih mau uptrend yang masih fase baru-baru atau yang di tengah-tengah, atau continuation yang, ya betul. Iya, continuation nanti beda lagi kan, bisa pakai hidden bullish, bisa pakai ini macam-macam. Betul. Gitu. Lah, kalau saya, kalau misalnya dia udah naik tinggi gitu, kan ada tuh yang bilang, ya buy high, sell higher, nggak apa-apa. Tapi harus tahu fenomenanya yang terjadi, aku harus mulai keluar itu kalau apa? Misal nih, kalau dia lagi naik tinggi, sudah ada bearish divergence, ya wis toh, itu sudah kasih sinyal sebenarnya gitu. Ya udah, jadi keluarlah dulu gitu. Nanti mau masuk lagi di bawah ya nggak apa-apa gitu. Jangan semua ke bawah. Masih bisa naik lagi nih, masih bisa naik lagi gitu. Kan aku tuh tiap hari dicurhatin begitu gitu Mas gitu. Jadi kadang-kadang tuh juga ya gimana ya gitu kan, maksudnya apa namanya? Ya kesel juga gitu kan, maksudnya memaksakan pemikiran kita ke market gitu loh. Padahal kan siapalah kita? Gitu. Kita nggak bisa kontrol market. Begitu kita sudah jam 9 itu sudah terserah market mau apa. Betul. Kita yang harus adaptif. Kan, ya. Dan kita yang bisa mengontrol apa yang kita punya sendiri kan. Betul. Dengan strategi kita, dengan perhitungan kita itu. Kalau udah jam 9 udah terserah. Terus mau bilang gitu bahwa ini besok naik ya Mam saham ini. Itu rasanya pengen kalau aku tahu nih mau naik itu ya GBK tak jual. Iya kan? Iya. Jual sawah tetangga. Ya kalau aku tahu nih besok mau naik, ya iyalah tak jual lah ya. Rumahnya tetangga kan tak jual, aku bisa masuk ke situ. Kan kita ini tugasnya cuma bikin analisa kan gitu. Betul. Analisanya ini kejadian atau enggak ya terserah market. Nggak bisa kita terus ngomong bahwa apa namanya. Terus kalau gitu apa fungsinya kita analisa? Kalau kamu nggak analisa, lebih gila lagi kan? Sama aja kayak misalnya kita mau pergi ke Jakarta, kita nggak tahu jalannya, kita nggak pakai peta. Iya. Nggak tahu arah. Bisa jadi ngasal dulu ke Sumatera, baru ke Jakarta. Atau ngasal dulu kemana? Nyampe Jakarta, tapi muter-muter dulu, nyasar dulu. Iya. Sedangkan kita aja nih ya, turun dari bandara, kita naik taksi online, kita ditanya kan sama drivernya, Ibu mau kemana? Terus kita ngomong, terserah deh Pak, kemana aja. Ya nggak bisa dong. Makanya kan kita harus punya strategi kita sendiri, kita punya plan sendiri, kita membentengi diri kita sendiri. Ya kalau marketnya mau gimana ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Bukan dalam kontrol kita kan gitu. Betul, ya itu tadi loh Mas. Analoginya kan kayak kita tuh belum bisa nyetir, tapi kita udah berani bawa Mercedes di jalan raya pula. Gitu. Jalan rayanya rame. Ya kalau cuman kita mobil kita doang yang baret. Nah kalau kita bikin celaka orang lain kan bahaya. Betul. Jadi ya itu balik ya, tugas kita itu ya menemukan jati diri kita di dalam trading. Kita ini apa sih sebenarnya? Siapa kita? Terus yang kita nyaman pakai strategi apa? Dan aku selalu menyarankan teman-teman kalau udah ketemu dibikin SOP-nya. Misal gini, selepas market close jam sekian sampai jam sekian,
aku screening, yang tak cari yang seperti ini, gitu kan? Parameternya kayak begini. Kalau udah ketemu, dikerucutkan, aku bikin plan. Besok aku masuknya di sini. Kalau dia jebol di sini, aku keluar, gitu kan? Nah, itu kita harus punya dulu kan? Betul. Gitu. Jangan sampai kita nggak punya, gitu. Itu kalau aku itu. Jadi memang PR terbesarnya memang ya nemuin style kita sama strategi kita itu. Gitu. Nah, ini nyambung dari pernyataan yang dijelasin barusan ya Bu. Setelah kita screening kan nentuin masuknya kan, kayak trading plan gitu ya. Nah, ini ada yang tanya dari Jajan Cantik online, sehari masuknya ke berapa emiten Bu? Mak-mak lagi ya? Kayaknya mak-mak jualan online. Mama juga ya. Soalnya kalau mak-mak ini aku ya dulu portofolioku tuh kayak minimarket. Semua saham ada. Iya. Mau nanya apa? Ada. Mau nanya apa? Dan itu ternyata nggak sendirian. Aku pernah ikut kelas, sebelahku sama-sama mak-mak. Terus aku lihat portonya, banyakan dia ternyata. Aku tuh kalau banyakan dia ternyata. Jadi disamain sama kalau belanja ke minimarket, bawa keranjang, masukin barang. Gitu. Nah, setelah insaf ya udahlah, aku sekarang maksimal 2. Udah gitu aja. Dibawa santai. Dibawa seneng, dibawa enjoy aja gitu. 2 tapi harus santai, itu harus santai. Lumayan juga berasa itu, Bu. Makanya kan kalau misalnya kita cuma 1 atau 2 ngawasinnya juga enak kan, Mas. Maksudnya kita juga nggak terlalu bingung kan gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya kayak kemarin tuh, tiba-tiba ISG bubu gitu kan, itu bakal kita punya 5 atau 6 atau 7. Ini gimana nih, panik barengan gitu kan. Semuanya turun gini kan, panik gitu kan. Kalau cuman bisa lebih fokus ya kalau kita cuman digit gitu kan. Nah, secara aku dulu seperti itu. Mirip-mirip, Bu. Maksimal saya malah 2. Biasanya saya single iya, stock. Mas. Apalagi kayak mak kayak saya kan, disambi masak, disambi gini. Ya pilihannya kalau nggak sahamnya gosong, masakannya yang gosong. Iya kan? Kalau misalnya kita maksain diri, pilihannya cuma ada 2. Kalau nggak saham yang gosong, ya masakannya yang gosong. Iya. Gitu. Jadi sih menurut aku gitu. Jadi sebenarnya gini loh, kita berguru sama siapapun itu ya, itu proses, bagian dari proses untuk menemukan yang nyaman buat kita apa. Jadi nggak ada yang percuma gitu. Bukan berarti bahwa aku pernah belajar scalping, ya kan? Pernah belajar fundamental juga sedikit gitu kan. Tapi aku bilang gini, aduh kayaknya aku boro-boro loh, kayak enggak deh, aku belum sampai ke sana. Ini megang berapa hari aja rasanya udah pengen belum sampai sana gitu. Nah, akhirnya kan kita ketemu, tapi kan proses ketemunya itu kita harus cari tahu dulu dari orang-orang yang lebih dulu ada di ini kan. Tuh, jadi kalau menurutku nggak ada yang percuma sih gitu. Semua pasti ada manfaatnya. Setuju, tinggal itu sih, kita menyikapinya gitu ya, Bu ya. Iya. Mungkin ada itu nggak terasa nih ya, sejam berlalu cepat gitu, Bu. Mungkin kalau sejam bahas ini doang. Sekarang aku nggak ada. Kurang gitu kan. Mungkin kita butuh next time kita collab lagi dengan materi-materi yang fresh gitu kan. Boleh. Konten atau sama emak. Kalau sama emak pasti lebih lama Mas. Pasti curhatnya bisa macam-macam. Ini sejam nggak kerasa beneran. Mentertawakan kebodohan kita sendiri kan. Daripada mentertawakan orang lain, mendingan kita ketawain diri kita sendiri kan gitu. Tapi kan siapa tahu kebodohan kita itu membawa manfaat buat orang lain, seenggak-enggaknya mereka tidak melakukan hal yang sama dengan kita gitu. Udahlah, stop gitu. Mulai sekarang fokus untuk ketemu dengan strategi teman-teman sendiri apa gitu. Mau pakai Elliott Wave boleh, mau pakai Minerva ini boleh, mau pakai ini boleh gitu. Yang penting kita benar-benar menguasai totalitas di situ. Kayak saya pakai Stan Vincent ya udah ngelontok di situ kan gitu. Jadi saya fokusnya pakai yang di stage 2. Nah, kita kan harus tahu stage 2-nya Stan Vincent itu apa, parameternya yang disebut stage 2 itu apa. Stage 2-nya pun juga ada stage 2 awal, ada di tengah-tengah, ada di atas gitu kan. Kita mau yang di mana gitu. Jadi mulai sekarang
rajin-rajinlah belajar dan nanti menentukan apa namanya, teman-teman mau pakai apa gitu, indikatornya mau pakai apa, nyaman pakai apa gitu. Ada yang senang pakai stokastik, ya silahkan, tapi ya stokastiknya harus benar-benar ngelontok, harus benar-benar tahu. Misalnya kayak saham yang dead cross dari 80 nih, misalnya stokastiknya 80, terus dia turun stokastiknya sampai ke 50, tapi nggak tembus 50, dia stokastiknya naik lagi, ya berarti kan masih potensi gitu. Nah itu kan benar-benar kita harus benar-benar kenal gitu kan, sampai ya gini deh, kayak sebelum kita nikah kan kita harus benar-benar kenal ya sama pasangan kita kan gitu. Iya. Iya kan? Betul. Iya sama lah, kayak indikator juga gitu. Iya kan? Harus kenal, harus cocok. Iya. Stokastik aja kita kenal, kita gak cocok. Kita juga susah kan? Dan mau pakai. Ntar ujung-ujungnya nyalahin, salahin indikatornya lagi. Yang salahin indikatornya. Gitu. Padahal tuh indikator udah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Selalu kan, yang salah tuh orang lain, bukan kita. Iya. Yang salah indikatornya, bukan kita. Itu. Jadi ya, aku berharap mudah-mudahan teman-teman, ya aku yakin lah teman-teman tuh jauh lebih pinter-pinter lah gitu. Ya insya Allah udah pada tahu lah ya strateginya apa gitu. Untuk di awal gonta-ganti ya nggak apa-apa sampai ketemu yang cocok gitu kan. Tapi kalau udah cocok ya udah stick di situ. Terus benar-benar dikuasai sampai ibaratnya tuh kenal tuh sampai sedalam-dalamnya gitu. Jadi ibaratnya itu bibit, bebet, bobot tuh kita udah tahu semua gitu kan, mau pakai apa gitu. Dulu aku juga gitu Mas, dari mulai CCI, stokastik lah, MACD lah, aduh apalagi itu, semua aku cobain satu-satu gitu kan. Tapi aku ngerasa gini, kok aku pakai ini sekali 2 kali cuan, habis gitu loss ya, ini ada yang salah nih gitu, harus ada yang nggak beres nih gitu, karena bisa jadi kayak kita ngeramu masakan ya gitu. Ini masakannya masakan Chinese, tapi kita pakai bumbu masakan Jawa, nggak matching kan? Iya. Nggak matching. Analoginya kan gitu, ya. Betul. Kita pakai indikator ini, ya. Padahal sebenarnya indikator ini tidak bisa dipakai untuk saham-saham yang sideways, misalnya. Terus kita salah di situ, kita salahin indikatornya, bener indikatornya, padahal kita yang sebenarnya salah. Iya, sering terjadi itu, Bu. Analoginya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya. Mungkin yang dikatakan Mas Indra juga ini waktu. Di komen, harus kenal supaya tidak kena PHP. Berarti sudah di PHP ya Pak Indro ya? Mungkin tuh kayaknya Bu, curhat. Bapak-bapak kali ini kayaknya. Ya, jadi ya udah mulai sekarang ya kenalan aja mana, terus tentuin yang jadi jodoh kita yang mana, itu aja kalau aku sih gitu, dan stick with it gitu, jangan bosen-bosen untuk belajar gitu kan gitu. Jadi ya memang kasihlah waktu buat diri kita sendiri untuk kita berkenalan kan dengan dunia saham ini, jangan langsung digaspol gitu kan. Gitu. Betul. Sementara kita nggak, sebenarnya belum paham benar gitu. Mungkin jadi ya ayo. Iya betul. Dan sekarang kan banyak yang akses untuk belajar gitu, baik yang free maupun berbayar kan betul. Gitu. Jadi ya sebenarnya akses informasi itu udah terbuka luas, jadi nggak ada alasan kalau kita nggak mau belajar tuh, nggak ada alasan gitu. Jadi mulai sekarang mulai cari tahu aku nih sebenarnya gimana karakterku dan aku cocoknya di mana. Kalau aku tidak cocok untuk scalping segala macam ya jangan dipaksakan. Gitu. Nggak bisa investing yang jangka lama kayak sama aku kayak ini ya jangan dipaksain gitu kan. Pura-pura mau investing megang berapa hari aja udah pengen taking profit. Nantilah mungkin ya, kan sekarang gitu. Nanti. Mungkin. Ya mungkin nanti ke sana gitu. Iya. Pelan-pelan lah. Iya. Takes time lah. Betul. Yang penting satu lagi, enjoy. Dan itu tergantung mindset kita. Mau ngomong apa tentang trading. Kalau kita ngomong trading itu, aduh, market nih ngeselin banget. Market ya udah itu yang kita dapat. Gitu. Betul. IHSG ini ngeselin banget. Market Indonesia tuh emang begini ancur-ancuran. Aduh ini ya udah hancur yang kita dapetin. Karena kan kita sama aja kita. Iya loh. Kan omongan tuh doa ya. Kalau kita ngomong, market
ya hancur bener-bener udah berdarah-darah gini-gini. Ya udah itu yang kita dapetin. Padahal sebenarnya ya mau market kayak apapun gitu. Kalau misalnya itu rezeki ya dapat loh. Betul. Berarti kan sebenarnya ininya dulu kan yang diberesin. Kalau misalnya makanya aku tadi bilang, kalau misalnya hatinya lagi nggak beres, ya jangan dipaksain review. Setuju. Gitu. Bapak nih lagi ditagihin istrinya mau bayar SPP lah, mau bayar begini pusing kan gitu, sementara tagihan belum cair begini. Ya udah jangan trading Pak, udah besok aja lah nunggu ini. Ntar ya di rumah udah diomelin sama istrinya, Pak ini mau bayar SPP, bayar listrik begini. Sementara dia ini duit belum masuk, begini terus maksa trading gitu. Terus loss, tambah pusing, tambah pusing. Terus nanti ini disalahin market, disalahin. Jadi kambing hitam marketnya. Iya, dia kasihan, dia hitam terus dia nggak pernah ini. Oke nih Bu, Gitu. mungkin itu karena udah kerasa 1 jam lebih gitu ya. Jam berapa sih sekarang? Aku nggak ada jam soalnya. Lebih 7. Oh iya. Mungkin kita Ya. lagi ada closing statement mungkin dari Bu Lucy, dari Mom Trader 99 gitu. Untuk Ya pokoknya intinya saya percaya sih bahwa insya Allah sih semua bisa ya teman-teman, dan apa ya, aku yakin bisa, cuman ya itu tadi, kasihlah waktu untuk diri kita untuk belajar, untuk perkenalan dengan dunia baru, dunia saham ini gitu kan gitu. Dan yang pasti yang satu, kalau bisa kita itu punya jati diri, itu yang penting kan menemukan jati diri itu yang jadi PR utama gitu ya. Sama kayak misalnya kita masih ABG kan, kita juga masih pencarian jati diri kan gitu. Tapi once kita sudah ketemu bahwa kita itu nyamannya di sini ya sudah stick di situ, kita harus benar-benar fokus banget di situ. Itu sih Mas kalau menurut aku. Aku harap dan aku berdoa semua teman-teman yang ikut malam ini bisa sukses di saham.